Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar kalian semua? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak ibu, kali ini kalian akan belajar bersama ibu melalui video dalam program televisi yang dibuat oleh Dinas Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Anak-anak ibu kelas 3, kenalkan nama ibu, Ibu Rati Hapsari dan bisa dipanggil Ibu Rati. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 dengan materi aneka benda di sekitar kita. Setelah belajar melalui video ini, kalian diharapkan menemukan kosakata sesuai teks, menemukan kosakata baru sesuai teks, menuliskan nama dan kegunaan benda yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, menuliskan pengalaman dalam melakukan sikap hemat kertas. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini mudah dipahami, bermanfaat, dan selalu diingat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu kelas 3, sebelumnya kalian sudah belajar di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kalian semua sudah belajar tentang 2 jenis benda. Yang pertama, benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita ini terbuat dari berbagai bahan dasar. Ada yang terbuat dari plastik dan ada juga yang dari kayu, dari kaca. Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Sekarang simak penjelasan ibu, kemudian sebelum kalian menyimak, siapkan alat tulis kalian. Nah, di layar ibu ada beberapa gambar yang ibu tampilkan. Benda-benda yang ada di layar ibu ini merupakan benda-benda yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian karena sering kamu temui di sekitar kamu. Baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kamu. Seperti yang sebelumnya sudah ibu sebutkan, bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita ini terbuat dari berbagai macam bahan dasar yang berbeda. Nah, gambar yang pertama, ada gambar apa di sini? Gambar apa? Ada gambar keranjang sampah plastik. Nah, ini adalah keranjang sampah plastik. Berarti kalau ini seperti yang sudah ibu sebutkan tadi bahwa ini adalah keranjang sampah plastik. Anak-anak kira-kira tahu nggak dari bahan dasarnya apa sih ini? Bahan dasar keranjang ini terbuat dari apa? Dari plastik. Nah, gambar yang kedua, ada gambar apa di situ? Ada gambar meja. Nah, meja yang terbuat dari kayu. Punya meja kayu kan di rumah? Ada? Nah, yang ketiga ada gambar tangga. Tangga yang terbuat dari bahan besi. Kemudian yang keempat ada gambar apa ini? Ada gambar yang berwarna-warni. Ada gambar kertas berwarna-warni. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning, biru, hijau, dan juga coklat. Sebelum ibu selesaikan, ibu mau tanya, anak-anak tahu nggak berapa sih jumlah gambar yang ada di layar monitor ibu ini? Ada berapa? Ada 8. Nah,
Sudah sampai di mana tadi? Sudah sampai di gambar yang nomor 4. Kemudian di bawah sini ada gambar kursi. Nah, ini juga sama ya dengan gambar yang kedua. Bahan dasar pembuatan kursi ini adalah kayu. Nah, yang ini apa ini? Ini gambar kalender. Nah, kalender ini dari apa? Dari bahannya apa sih? Oh, itu Bu, kertas ya? Nah, kalau yang ini adalah lemari plastik. Nah, yang terakhir ada gambar gelas. Bahannya terbuat dari kaca. Nah, anak-anak sekalian terus simak dan perhatikan penjelasan dari Ibu. Jangan lupa peralatan tulisnya disiapkan ya, baik itu buku, pensil atau pulpen, agar kalian bisa menulis materi-materi yang penting dari pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak Ibu, terima kasih anak-anak Ibu semua, anak-anak kelas 3 masih bersemangat untuk belajar bersama Ibu. Nah, anak-anak Ibu, sebelumnya kita sudah mengamati beberapa gambar yang merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ayo mengamati teks bacaan berikut ini. Anak-anak Ibu, kalau kalian punya buku K13 untuk siswa, kalian boleh buka halaman 12. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul Benda Terbuat dari Kayu. Sebelumnya tadi Ibu minta anak-anak Ibu menyiapkan peralatan tulis. Untuk apa? Untuk mencatat kosakata yang menurut kalian baru kalian temukan pada teks benda terbuat dari kayu yang ada di halaman 12. Nah, di sini ada di layar Ibu pun ada teks benda terbuat dari kayu. Boleh kita baca bersama-sama ya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang kayu ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur. Maka kayu harus dijemur selama 2 hingga 4 minggu. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, ini adalah isi teks yang ada di buku kalian pada halaman 12. Dari teks bacaan tadi, silahkan anak-anak Ibu catat kosakata yang menurut kalian baru. Catat kosakata yang menurut kalian baru kamu temukan pada teks yang sudah kita baca bersama tadi. Kemudian untuk menemukan informasi dalam teks bacaan, amati pertanyaan berikut. Nah, Ibu sudah bikin, Ibu buat
4 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengeringan kayu? Nah, bagi anak ibu yang menyimak pembacaan teks bersama tadi akan dapat dan ketemu jawabannya karena 4 pertanyaan ini adalah informasi yang ada pada teks yang sudah kita baca. Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, jadi 4 pertanyaan itu semuanya akan kalian dapatkan jawabannya karena semua informasi itu ada di teks pada halaman 12 buku kalian. Kemudian selanjutnya ada gambar apa di layar monitor ibu? Ada gambar kertas. Nah, ada 2 ya, ini kertas binder dan ini adalah kertas yang bergaris. Sama, keduanya kertas bergaris. Pertanyaannya apa? Bu, apa sih hubungannya gambar kertas dengan materi benda-benda yang terbuat dari kayu? Nah, sekarang kita lihat lagi tayangan ibu yang berikutnya. Nah, ini adalah gambar proses pembuatan kayu menjadi kertas. Oh, ternyata kayu itu bisa dibuat menjadi kertas. Ini prosesnya. Pertama, pohonnya ditebang, kemudian dia menjadi kayu log, kayu gelondongan. Nah, lalu di pabrik ini kayu-kayu gelondongan ini dipotong kecil-kecil sampai dia bisa diproses menjadi bubur kertas. Setelah menjadi bubur kertas, baru dia dicetak dengan ukuran tipis sebagaimana ukuran kertas yang diinginkan. Menjadi buku, lalu bisa kita manfaatkan untuk belajar, untuk menulis. Begitu panjang ternyata ya proses pembuatan kertas dari pohon sampai dia menjadi buku dan kertas yang sering kita gunakan. Nah, semakin banyak kertas yang digunakan, semakin banyak pohon yang ditebang. Kenapa? Kan sudah kita bahas bersama bahwa kertas ini terbuat dari pohon, dari kayu yang diambil dari pohon yang ditebang ini. Punya ibu ada pohon yang masih utuh, kemudian dia ditebang menjadi kayu gelondongan, lalu menjadi kertas. Oke anak-anak, pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu, terima kasih masih bersedia untuk melanjutkan pembelajaran bersama ibu. Nah, di layar ibu, di layar monitor ibu masih ada gambar yang sudah kita bahas bersama tadi. Semakin banyak kertas yang digunakan, semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, kemudian lihat. Nah, mari kita menghemat kertas agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Nah, mengapa disebutkan bahwa menghemat kertas dapat menjaga kelestarian lingkungan? Karena sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa kertas itu terbuat dari kayu. Kayunya dari pohon. Nah, artinya semakin banyak kertas yang digunakan, semakin banyak kertas yang terbuang, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas itu. Sikap hemat kertas merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Apa bunyinya? Apa bunyi Pancasila sila yang kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan menghemat kertas,
berarti kita sebagai manusia yang beradab ikut menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penebangan pohon yang digunakan untuk pembuatan kertas. Nah, anak-anak ibu kelas 3 yang sedang mengikuti program belajar dari rumah, kita sebagai siswa sekolah dasar yang sudah duduk di kelas 3, kita harus bisa mewujudkan bagaimana sikap-sikap yang merupakan pengamalan dan pencerminan sila yang kedua. Nah, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan dasar yang berbeda. Dari awal tadi Ibu sudah tampilkan beberapa gambar. Ada berapa tadi? Ada 8 ya. Ada 8 benda yang terbuat dari bahan dasar yang berbeda-beda. Ada keranjang sampah plastik, kemudian ada gelas, ada tangga besi, ada meja dari kayu, ada kursi dari kayu, lalu ada kertas, ada kalender. Nah, itu adalah beberapa benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari bahan dasar yang berbeda. Yang kedua, sikap hemat merupakan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Sikap hemat merupakan pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus bisa mewujudkan bagaimana caranya agar lingkungan kita tetap lestari dan tetap terjaga. Kita harus menghemat penggunaan kertas, tidak membuang-buang kertas. Kertas yang dimiliki atau buku tulis yang sudah diberikan oleh orang tua tidak digunakan kecuali untuk menulis materi pelajaran dan digunakan untuk proses pembelajaran. Tidak dirobek untuk dibuat pesawat terbang, tidak untuk bola, tidak untuk dilempar kepada temannya. Gunakan kertas dan buku yang kalian punya dengan bijak sebagai pencerminan pengamalan Pancasila sila kedua, seperti itu. Nah, kemudian agar anak-anak ibu ingat dan kita bisa mengukur sampai di mana pemahaman anak-anak ibu terhadap materi pelajaran ini, maka ibu akan beri tugas untuk kalian di rumah. Tugas yang akan kalian kerjakan, yang pertama, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Isi tabel yang ada pada halaman 15. Nah, jadi di buku siswa kalian ada tabel di halaman 15 yang akan kalian isi. Di situ ada nomor, ada nama benda, kemudian kegunaan benda ya. Ada berapa di sini? Ibu mintanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 benda. Boleh dicari benda yang berbeda dari benda-benda yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya. Banyak benda di sekitar kalian yang harus kalian tahu nama bendanya apa, kemudian fungsi dan kegunaannya itu apa. Lalu yang kedua, tuliskan apa yang kamu lakukan agar menghemat penggunaan kertas. Nah, jadi kamu harus tahu dari materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas bersama tadi, kamu harus tahu bagaimana cara atau apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menghemat penggunaan kertas. Oke? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah kita bahas bersama bermanfaat dan selalu kalian ingat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.